Masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Pendamping korban mengungkap Agus buntung menggunakan mantra saat melecehkan korbannya. Selain itu, Agus juga membawa korbannya ke penginapan dengan dalih untuk mandi suci. Cuman kita nggak bisa ngapa-ngapa. Pendamping korban Agus buntung MA, Andre Saputra, mengungkap sejumlah modus yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Salah satunya dengan cara mengancam korban supaya tidak berteriak meminta pertolongan. Selain itu, Andre juga menyebut korban dibawa ke penginapan karena disebut akan disucikan Agus. Pelaku meminta korban untuk diantarkan langsung ke homestay karena tadi kamu harus disucikan atau dimandi junub. Kemudian dibawalah ke homestay itu. Kemudian korban nanya kenapa saya dibawa ke sini. Nah, pada saat itu korban curiga kenapa pihak dari homestay tidak mencegah atau berpikir kenapa saya bersama pelaku di sini gitu. Jadi ketika korban mengeluarkan uangnya untuk membayar kamar tadi itu, resepsionis tidak ada, pihak homestay tidak ada mempertanyakan kenapa mereka datang berdua. Nah, itu jadinya korban berpikir mungkin antara pihak homestay dan si pelaku itu ada kerjasama, itu dari pikiran korban. Jadinya nggak ada kuasa, kemudian korban masuk di dalam kamar. Nah, pada saat masuk ke dalam kamar, korban langsung bertanya kepada pelaku, kenapa kamu bawa saya ke sini untuk mensucikan diri? Artinya kan secara sadar tuh tahu dia dibawa ke homestay kan? Iya, secara sadar. Lalu, tapi karena ancaman dan intimidasi tadi. Ya, oke. Andre juga mengungkap korban dihipnotis oleh pelaku. Menurut Andre, pelaku membaca mantra sehingga korban mengikuti keinginan Agus. Ada satu korban di pagi hari, itu ada gestur yang bisa kita katakan atau hipnotis kepada si korban di pagi hari. Misalnya dia mengatakan kayak gini, dia si pelaku mengeluskan kakinya kepada kaki korban, kemudian membacakan hal-hal yang berbau mistis kepada korban dengan bahasa pelaku sendiri, yaitu bahasa Bali yang dikatakan baca mantra lah itu ya? Iya, baca mantra begitu. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil sebuah bunga di samping korban. Ada bunga yang diambil, kayak gitu. Kemudian membaca mantra lagi. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Agus tersangka karena diduga melecehkan 3 orang mahasiswi. Meski Agus membantah melakukan pelecehan seksual dengan alasan keterbatasan fisik, polisi telah memiliki bukti untuk jadikan Agus tersangka. Polisi masih terus menyelidiki kasus pencabulan yang diduga dilakukan oknum guru pondok pesantren terhadap 20 santriwati di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polisi juga masih mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi lainnya untuk menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Seperti inilah suasana salah satu pondok pesantren di mana sempat terjadi dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap 20 santriwati di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Lokasi pondok pesantren tersebut berada di tengah permukiman warga. Namun, aktivitas belajar mengajar oleh guru maupun santri tetap berjalan normal pasca kejadian tersebut. Sementara itu, aparat Satreskrim Polres Maros masih terus melakukan penyelidikan dan masih membutuhkan tambahan keterangan dari sejumlah saksi lainnya. Polisi juga masih mengamankan terlapor, pria berinisial AH berusia 40 tahun yang dilaporkan oleh orang tua santriwati ke unit PPA Polres Maros untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan saat ini semuanya masih dalam pendalaman oleh pihak unit PPA. Dan kami sudah memeriksa beberapa saksi dan kemudian juga ada dugaan calon tersangka dan kami sedang mendalami tersebut. Nanti apabila sudah terpenuhi unsur semua akan kami naikkan ke dalam penyidikan. Sebelumnya, oknum guru pondok pesantren diduga mencabuli 20 santriwati saat mengikuti tugas hafalan di salah satu pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap 3 penjual beragam produk yang sudah kadaluarsa melalui e-commerce di Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku merubah kode kadaluarsa di kemasan sebelum dijual ke pasaran.
Unit Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi berhasil membekuk 3 orang pelaku penjualan sejumlah produk kadaluarsa melalui e-commerce. Ketiga pelaku, RH sebagai pemilik sekaligus menyiapkan dan menjual produk kadaluarsa, MJ dan AS sebagai karyawan yang menyiapkan produk yang dijual. Ketiga pelaku ditangkap di Kafling Mandiri Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi berdasarkan laporan warga. Berbagai produk kadaluarsa yang dijual mulai dari produk bayi, produk kesehatan dan bayi, produk kosmetik, produk alat kebersihan, dan produk alat kontrasepsi. Sudah melakukan tindak pidana ini selama 1 tahun 6 bulan. Dimulai sekitar bulan Juni tahun 2023 sampai dengan November 2024. Dalam 1 hari pelaku bisa menjual sekitar 100 barang berbagai macam produk yang sudah ada warisan ini dijual melalui e-commerce dengan akun Fortuna harganya antara 10.000 per barang sampai 20.000 per barang. Selama operasi melakukan tindak pidana ini, para pelaku meraup pendapatan estimasi 894.000 rupiah. Ketiga pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan bak terbuka dihantam kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Cirebon, Jawa Barat. 1 orang tewas setelah terpental keluar kendaraan, sementara 1 lainnya kritis. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat sore. Sebuah kendaraan bak terbuka melintasi rel, kemudian dihantam kereta api yang melaju kencang dari arah Jawa menuju Jakarta. Kendaraan berpenumpang 2 orang ini terseret sejauh 50 meter sebelum akhirnya terhempas ke parit. Akibat kejadian ini, pengemudi tewas di lokasi. Sementara penumpangnya kritis dengan luka parah di sejumlah anggota tubuh. Mobilnya arah dari perempatan Bandengan, arah Luwung. Iya. Arah sini berarti ya, Pantura ya. Ke Luwung. Oh, itu sempat diingatkan nggak, Mas? Jadi udah nggak keburu saya ngingetinnya. Jadi saya cuma teriak aja. Jadi teriak kalau maju, kalau mundur gitu. Terus udah kepala udah lewat sedikit, hajar langsung jebret. Itu sempat mati mesin atau enggak itu? Mesin posisi masih nyala. Masih nyala. Kecelakaan pun mesin masih nyala. Petugas yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Seorang pria yang berprofesi sebagai pengrajin batu bata di daerah Palembayan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tewas tertimbun longsor. Korban tertimbun saat mengambil tanah di tebing perbukitan. Kini jasad korban berhasil dievakuasi petugas ke puskesmas terdekat. Seorang pengrajin batu bata bernama Zulkarnaidi di Palembayan, Nagiri Sintu, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tewas tertimbun longsor saat sedang mengambil tanah. Evakuasi korban sempat mengalami kendala lantaran lokasinya berada di dekat perbukitan, serta material yang menimbun korban cukup banyak berupa bebatuan. Evakuasi berlangsung selama beberapa jam setelah tim SAR dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat turut melakukan pencarian.
Setelah ditemukan, korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat sebelum dibawa ke rumah duka yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini korban sudah dikebumikan di pemakaman keluarga. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi di pegunungan membuat ratusan rumah warga di Pidi Jaya, Aceh terendam banjir. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, akibat tanggul jebol dan aliran sungai tersumbat, 2 desa terendam banjir. Banjir setinggi 50 cm merendam ratusan rumah warga di Desa Blangkuta, Desa Sunong, dan Desa Babakreng, Kecamatan Bandar 2 Ulegli, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Peristiwa ini terjadi akibat intensitas hujan tinggi di pegunungan sejak sepekan terakhir hingga membuat daerah aliran sungai meluap ke permukiman warga. Naik tadi malam. Sampai sekarang. Berapa ketinggian air di jalan kira-kira? Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan kabupaten di Pidi Jaya hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Bahkan sebagian warga yang nekat menerobos banjir kendaraannya mengalami mogok mesin. Sementara itu, hujan lebat di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sejak Kamis siang hingga malam hari menyebabkan 2 desa di Kecamatan Bangsal dan Mojosari terendam banjir. Hal ini terjadi akibat tanggul jebol dan aliran sungai yang tersumbat eceng gondok. Terkait peristiwa ini, warga mengaku pasrah karena banjir kerap terjadi di setiap tahun. Hujan ya mulai jam berapa itu? Jam 3 mungkin. Jam 3 hujan. Sampai ya malam terus itu terus. Ya karena di sungai itu tersumbat oleh eceng gondok, akhirnya airnya masuk. Terkait peristiwa ini, warga mengaku pasrah karena banjir kerap terjadi di setiap tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah justru dijadikan warga, terutama anak-anak, sebagai tempat wisata air dadakan. Di tempat ini mereka bermain berenang seperti layaknya di kolam renang sungguhan. Bencana banjir sepertinya berubah menjadi berkah bagi warga yang ada di jalan utama komplek permukiman Jalan Anoy, ujung Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lantaran hampir setiap musim penghujan datang, warga terutama anak-anak memanfaatkannya sebagai tempat bermain air, seperti berenang layaknya di kolam renang. Seolah tidak takut terkena penyakit, setiap sore hari di lokasi ini bahkan dijadikan tempat wisata air dadakan gratis. Menurut salah seorang warga, berenang di air banjir tetap dalam pengawasan orang tua karena airnya yang cukup dalam. Ya, seperti itulah, seperti wisata kolam renang dadakan lah jadinya, gratisannya. Sering. Gimana, senang sama teman-teman yang main sini? Senang. Bisa berenang nggak? Enggak. Nggak bisa. Tapi berenangnya di tempat yang nggak dalam gitu ya? Iya. Banjir yang menerjang kawasan Jalan Anoy ujung Palangkaraya ini sudah berlangsung selama 2 pekan terakhir akibat tingginya intensitas hujan dari daerah hulu serta meluapnya Sungai Kahayan dan Sungai Rungan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Sejumlah wakil Indonesia akan berlaga di BWF World Tour Finals 2024. Menyambut turnamen yang digelar di Cina, mereka terus mematangkan persiapan dengan menggelar latihan di Platnas Cipayung, Jakarta. Sejumlah wakil Indonesia akan berlaga di BWF World Tour Finals 2024. Menyambut turnamen yang digelar di Hangzhou, China, mereka terus mematangkan persiapan dengan menggelar latihan di Platnas Cipayung, Jakarta. Sejumlah pemain menambah porsi latihan mereka dan fokus pada permainan. Ya, alhamdulillah ya, persiapan untuk di World Tour Final ini sudah cukup baik ya, tinggal menjaga kondisi dan menyiapkan mentalnya aja untuk menghadapi World Tour Final ini. Yang pasti semuanya ya, strateginya dari segi kekuatannya, fisik, mental ya, semuanya penting ya menurut saya, karena di World Tour Final ini yang pasti 8 pasang terbaik dalam 1 tahun kan. Mereka juga
performanya juga lagi banyak yang naik, yang pasti kita harus terus waspada. Ya, persiapan lumayan baik. Tergantung kita bagaimana di sana ya, bagaimana jalan kondisinya, bagaimana kita kemauan untuk menangnya itu. Nomor putra masih menjadi harapan Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, mengingat nomor ini memiliki performa yang cukup meyakinkan dalam beberapa turnamen terakhir. Peluang peluang kita lihat juga kan kalau World Tour Final dari masing-masing sektor diambil 8 ya yang terbaik. Nah, kita juga melihat dari masing-masing sektor dari negara lain juga kesempatan kita di tunggal putra juga ada di situ ya, di ganda putra. Bahkan kemarin juga kita sama Fajar semangatnya yang luar biasa. Ini kesempatan terakhir, eventnya juga besar lah ya. Kalau hadiah sih nggak usah disebut lah ya, ini luar biasa ya. Tetapi bagaimana peluang-peluang tadi saya rasa di tunggal putra, di ganda putra ini juga sangat baik ya. Dalam turnamen akhir musim ini Indonesia mampu mengirimkan 6 wakil. Keenamnya akan berjuang di turnamen yang digelar pada 11 hingga 15 Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.